Lagi ngapain Pak pagi ini? Lihat-lihat tanaman ini. Tanaman. Ini varietas apa Pak? Varietas Sangga Sembalun. Sangga Sembalun. Umurnya udah berapa Pak? Sekitar 75 hari. 75 hari. Berarti panen 25 hari lagi? Iya, insya Allah sekitar 25 hari atau 1 bulan. Ini baru habis di Airi. pengairan ya, Ya, Pak? pengairan, Oh iya. ya. Apa Pak yang membedakan varietas Sangga Sembalun dengan yang lain? Kalau varietas Sangga Sembalun memang agak pendek, sementara varietas Lembu Putih yang biasa ditanam sama masyarakat Sembalun agak tinggi, lebih sedikit tinggi daripada Sangga Sembalun. Ini cukup luas ya Pak? Ya. Ini luasan kira-kira berapa Pak? Ini sekitar 1,5 hektar. Kenapa Pak pengen nanam bawang putih? Kenapa pengen jadi petani? Pertama, petani itu pekerjaan yang mulia. Artinya kita bisa berbagilah sesama masyarakat, sama tenaga kerja dan segala macam. Kemudian bawang putih itu pertama di samping ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita bahwa Sembalun itu sudah mencapai era kejayaannya itu mulai dari tahun 70 sampai 90-an itu. Jadi masyarakat Sembalun itu sangat terangkatlah derajatnya dengan budidaya bawang putih ini. Berarti ini sudah turun-temurun ya Pak? Sehingga kami sebagai penerus leluhur itu melanjutkanlah. Karena baik. ini bagaimanapun juga bawang putih ini salah satu produk unggulan juga di Sembalun. Ini lantai jemur pusuk pujata ya Pak? Iya, betul. Ini lantai jemurnya pusuk pujata. Ini kapasitas lantai jemur berapa banyak nih Pak? Kalau kapasitasnya ini kemarin pas basah itu sampai 700 ton. 700 ton basah? Ya, basah. Kalau kering nanti bisa menjadi? Kalau kering bisa menjadi sekitar 250 ton. Ini varietas nyampur ya Pak Haji? Ada Sangga Sembalun, ada Lembu Putih. Ini yang Lembu Putih. Ini yang Lembu Putih nih? Ya, ini yang Lembu Putih. Pandangan Pak Haji terkait pertanian di Sembalun seperti apa nih? Jadi pertanian di Sembalun ini sebenarnya sangat menjanjikan. Terutama bagi petani-petani milenial yang mau bergerak di bidang pertanian, anak-anak muda kita. Karena bagaimanapun juga pekerjaan petani itu pekerjaan yang mulia. Jadi supaya ada penerus dari kita yang tua-tua, silahkan kami mendorong petani-petani muda yang khususnya di kelompok binaan KT Pusuk Pujata ini sudah terbentuk petani-petani milenial. Karena harapan ke depan supaya ada yang meneruskan atau melanjutkan bawang putih ini. Nah, melihat luar biasanya bawang putih nih Pak Haji di Sembalun, bagaimana Pak Haji menilai dan melihat masa depan bawang putih di Sembalun? Inilah yang menjadi pemikiran kami, terutama petani-petani yang boleh dikatakan sepuh. Kalau tidak dilanjutkan oleh petani-petani muda atau petani-petani milenial, lantas siapa lagi, kan begitu. Karena menjadi petani itu adalah pekerjaan mulia, sehingga kami sangat mengharapkan partisipasi dan kemauan dari petani-petani muda yang sudah tamat sekolah untuk bisa melanjutkan usaha bawang putih ini. Ya berarti memang betul-betul ini bukan pekerjaan sepele ya Pak Haji. Ya. Ini ada nilai baik dari sisi ekonomi, dari keberlanjutan untuk kemajuan Sembalun sendiri ya Pak Haji. Ya, pertama untuk memang kemajuan Sembalun sangat diharapkan. Tetapi karena ini sudah dijadikan sentra atau lumbung benih nasional, jadi mau tidak mau dampaknya memang bukan untuk masyarakat Sembalun juga saja, tetapi untuk seluruh petani bawang putih se-Indonesia ini.
Oh iya. Memang ini Kualitasnya kelas 1. jagung terbaik kan ini. Itu kan nah, kali ini kita sedang bersama Mas Mikdad nih, petani muda kita di kelompok tani Pusuk Pujata. Di lokasinya Mas Mikdad ini varietas apa nih, Mas Mikdad? Ini yang ditanam itu adalah varietas Sangga Sembalun. Sangga Mas. Sembalun. Nah, Mas Mikdad sebagai petani muda di sini, apa yang menjadi tantangan utamanya Mas Mikdad nih menjadi petani bawang putih? Jadi tantangan yang utama sebagai petani itu mau nggak mau ya harus. Kenapa jadi dengan petani. demikian? Karena ini kita sebagai generasi muda penerus estafet itu harus gitu, Mas. Oh, baik, karena kan kalau kita lihat pekerjaan lain selain menjadi petani itu banyak tuh. Betul. Godaannya di luar sana tuh luar biasa. Tapi kok kenapa mau jadi petani gitu, Mas Mikdad? Karena dari segi pekerjaan ini sangat bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, Mas. Kelihatannya sederhana tapi manfaatnya ke depan itu sangat luar biasa. Oh. Lebih-lebih bisa membantu pemerintah. Iya, betul, itu setuju sekali. Ya. Sebenarnya kalau minat, Mas Mikdad lihat mana anak-anak muda ini minatnya bagaimana nih? Apakah tinggi atau biasa saja dalam bertani ini? Kalau dari segi minat, Mas, itu bisa dikatakan cukup bagus. Cukup Ya. bagus, berarti belum Bagus. tinggi banget gitu ya? Belum tinggi, Mas. Nah, ini berarti butuh dorongan dari pemerintah Betul. untuk membangkitkan anak muda nih ya, supaya mau turun ke ladang dan menjadi petani seperti itu ya? Seperti itu, Mas. Ada teknik-teknik khusus nggak yang diaplikasikan dalam penanaman bawang putih ini? Baik, mengenai melakukan inovasi, ya, kami sudah berupaya melakukan inovasi terkait dengan teknik. Nah, dulunya masyarakat menggunakan daun alang-alang dalam berbudidaya, akan tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, sekarang pertanian sudah modern dan juga menggunakan plastik mulsa. Tapi paling ada ini ya, keuntungan di era saat ini bahwa semakin terbukanya pasar, jadi sebagai anak muda ini lebih gampang memasarkan gitu ya, Mas. Betul, Mas, sangat gampang sekali. Lebih-lebih sekarang zaman sudah canggih gitu, Mas ya. Tentunya kita bisa mengakses informasi-informasi terbaru, baik itu dari sosial media dan lain sebagainya. Jualan online juga bahkan bisa gitu ya? Bisa, Mas, bisa. Apa nih harapannya Mas Mikdad ke depan nih? Jadi harapan kita sebagai petani ke depannya supaya pemerintah lebih memperhatikan baik itu dari harga maupun juga program-program ke depannya itu supaya lebih ditingkatkan lagi, khususnya dari pemerintah pusat melalui pertanian. Terima kasih Bu Direktur, kesediaan waktunya pagi ini. Mau nanya nih Bu sedikit Oke. tentang bawang putih di Silakan. Sembalun, terutama Ya. tentang Pusuk Pujata nih Bu. Ya. Bagaimana Ibu melihat Pusuk Pujata nih Bu? Menurut saya Pusuk Pujata ini masa depan pertanian khususnya bawang putih ya Mas ya. Karena kita sudah bekerja sama dalam swakelola ini kan 2 tahun ya, dan saya melihat banyak potensi yang ada di Pusuk Pujata. Kita lihat kan Pusuk Pujata ini ada di Sembalun, Lombok Timur, yang Sembalun itu sendiri menyumbang ya mungkin lebih dari 20% produksi bawang putih secara nasional. Kenapa Sembalun dijadikan sebagai sentra bawang putih nih Bu? Kemudian seperti apa kontribusinya untuk skala nasional Indonesia nih Ya. Bu? Sebenarnya kita semua tahu ya bahwa Sembalun ini secara turun-menurun sudah menjadi sentra bawang putih. Karena saya kalau bicara-bicara gitu ya, ternyata memang Sembalun termasuk sama dengan ada beberapa lokasi kabupaten juga di Jawa yang dari dulu memang budaya petaninya menanam bawang putih. Pernah mencapai kejayaan kita swasembada, itu salah satunya juga ada pasokan yang cukup besar dari Sembalun. Namun ya memang kan sekarang kita tidak lagi swasembada, bahkan kita lebih dari 90% harus impor. Ya itu rasanya memang membuat
kita agak sedikit ini ya dalam hal swasembada, tapi kalau saya melihat Sembalun masih mempertahankan tradisinya untuk masyarakat petaninya ya, masih bertanam bawang putih. Karena itu sampai saat ini kontribusi Sembalun terhadap produksi bawang putih apalagi benih itu masih cukup tinggi. Ya, itu. Nah, menarik nih Bu kalau berbicara mengenai impor, di mana bawang putih kita belum cukup mampu bersaing secara nasional dengan bawang putih impor. Kami pengen tahu nih Bu, harapan dari pemerintah supaya bawang putih lokal bisa mengakses pasar yang lebih luas nih Bu, seperti apa nih? Sebelumnya kita harus ya ini mau nggak mau ya, preferensi masyarakat terhadap bawang putih lokal ini perlu ditingkatkan lagi. Seperti apa? Karena selama ini mereka sudah terbiasa. Ya bayangkan dari kebutuhannya 90% lebih impor. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang kita menawarkan lokal, karena mereka tidak terbiasa, ya mereka hanya melihatnya, oh ini bawang putihnya bentuknya kecil. Jadi memang tantangan terbesar menurut saya, karena saya pernah di hilir ya, di pasar waktu itu toko tani, sulit sekali bagi saya memasarkan bawang putih lokal apabila itu dibandingkan secara langsung dengan bawang putih impor. Jadi pernah saya, ini bawang putih lokal, bawang putih impor dengan ukuran yang lebih kecil, harga lebih mahal, ini ukurannya lebih besar, harganya lebih murah, gitu ya tentu orang tutup mata juga mengambil yang impor. Jadi kalau menurut saya produksinya dulu ya kita tingkatkan sehingga dia masuk ke pasar-pasar tradisional kita, masuk ke pasar tradisional, mungkin modern market juga ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kita bisa swasembada minimal benih nggak nih Bu? Swasembada benih akan lebih mudah atau itu menjadi tahapan awal untuk swasembada konsumsi. Baik. Ya. Saat ini kami sedang merancang itu, roadmap-nya sedang kami buat, tetapi juga mohon maaf harus saya sampaikan di sini tergantung ketersediaan anggaran. Oh baik. Ya. Keberpihakan pemerintah terhadap swasembada benih adalah bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup. Karena kalau perhitungan kami sudah, jadi kami sudah menghitung ya secara akurat berapa kebutuhan benih ya untuk kita bisa mengejar kebutuhan konsumsi. Benih dulu deh, swasembada benih dulu. Mungkin kelemahannya adalah pada saat kita ingin swasembada benih, impornya masih cukup besar. Karena apa? Jadi sebagian produksi bawang putih ini dijadikan benih karena kita mau swasembada benih dulu ya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah lahan yang akan kita gunakan untuk budidaya ini. Sehingga kalau tadi ditanya berapa lama waktunya, kalau kami bikin roadmap ya idealnya 5 tahun selama pemerintahan ini. Jadi kami bikin dulu 5 tahun, tapi seharusnya sebelum 5 tahun, hitungan 3-4 tahun, swasembada benih dapat dicapai.